Mubai, Istri bos. Mubai, aku datang untuk menjemputmu pulang. Pulang-pulang ke rumah siapa? Rumah kita. Li Mingxuan. Tanda tangani ini, aku akan pulang bersamamu. Apakah kamu benar-benar tega? Wenlan, apa kamu tidak punya malu? Kakak Mu tidak mencintaimu sama sekali. Kamu masih saja seperti perekat yang terus menempel padanya. Mubai, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Sudah cukup. Aku sudah muak dengan kebohongan keluargamu. Mari kita bercerai. Mubai, Pergi kau. Nyonya bos, nyonya terluka. Tunggu dokter memeriksanya baru temui aku. Panggil ambulans. Apa yang kamu lakukan pada Wen King jangan sampai Wenlan tahu. setengah tahun lalu aku menemukan kematian ibu terkait dengan Zhuang Wencheng. Kamu brengsek. Zhuang Wencheng, ibu yang membawamu ke posisi ini. Tapi sekarang kamu tidak hanya mengkhianatinya, bahkan memukulku demi wanita simpanan ini. Ini kalung ibu. Kamu tidak pantas memakainya, kembalikan padaku. Lepaskan. Sejak saat itu aku kehilangan ingatan. Mereka membuatku menandatangani banyak perjanjian pengalihan harta. Bahkan membohongiku bahwa aku dijodohkan dengan Mubai. Kalau tidak karena kepalaku terbentur, aku tidak mungkin ingat kejadian sebelumnya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Dia mengkhianati ibu, membuatku kehilangan ingatan. Aku akan membuatnya mengembalikan semua harta yang dia curi dari keluarga kita. Lalu pergi bersama wanita simpanan dan anak perempuannya. Bagaimana dengan Mubai? Apa kamu akan menceritakan semuanya padanya? Bagaimana kabar wanita itu? Nyonya baru saja keluar dari rumah sakit. Apa yang akan dia lakukan? Kalau bukan karena aku kehilangan ingatan, aku tidak mungkin menikah dengan pria tak berperasaan ini. Meskipun Zhuang Wencheng menipunya, dia seharusnya bertanya padaku. Sekarang saatnya untuk memutuskan hubungan dengannya. Nyonya ingin bercerai dengan Anda. Katakan. Berapa yang dia minta apa? Ini pasti konspirasi. Wanita ini sudah berganti taktik. Setelah istri sadar di rumah sakit, dia bilang dulu dia buta. Baru memilihmu yang dingin dan kejam ini, jadi dia bersikeras bercerai denganmu. Aku ini orang yang sempurna, dia malah pakai kata-kata begitu buat menggambarkanku. Selamat bos, keinginanmu akhirnya tercapai. Aku sudah cetak surat cerai, tinggal tanda tangan aja. Kamu sakit ya? Tanda tangan cerai. Orang kejam dan dingin kayak kamu cepat tanda tangan aja. Kejam dingin, kejam dingin. Menikah sama kamu. Aku benar-benar buta, 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 buta. Kejam dingin, buta, buta, buta. Kejam dingin, kejam dingin. Jangan tanda tangan. Wenlan, aku mau lihat kamu mau main apa lagi. Mubai ini orangnya egois dan dingin, aku sangat benci dia. Kalau semuanya bisa diulang, aku pasti gak akan menikah sama dia. Nah, ini baru kakak Lan yang aku kenal. Kamu nggak tahu sejak kamu menikah. Aku lihat kamu berubah total. Nggak ada lagi kepercayaan diri kamu dulu. Bahkan proyek favorit kamu aja kamu tinggalkan. Oke, aku salah, gak seharusnya ninggalin karir. Ah, kakak Lan, aku udah gede, bukan anak kecil lagi. Gede gimana, tetap adik aku. Maaf ganggu kalian yang mesra-mesraan. Kamu datang buat apa? Surat cerai udah ditandatangani? Buru-buru cerai. Cuma buat sama si tampan ini ya. Kamu ngomong apa sih? Mubai yang ngajuin cerai kan kamu. Aku udah setuju, kamu ngomong apa lagi sih? Jangan nempel sama kakak Lan, cepat tanda tangan surat cerai. Aku ngomong sama istriku, urusan kamu apa? Istri. Kata itu keluar dari mulutmu lucu banget. Kita pergi.
Sekarang berubah pikiran masih bisa. Tekankan lagi. Surat cerai secepatnya kasih ke aku. Sangat menjengkelkan, aku ini orang yang sempurna. Dia berani nggak peduli sama aku. Jadi kamu tetap ke rumah sakit jenguk istri. Itu poin pentingnya. Poin pentingnya dia sebagai istriku. Malah pegang tangan cowok lain di depan aku. Apalagi cowok itu sangat menjengkelkan. Bikin kesal. Si Shizong kecil ini emang gak selevel sama kamu. Tapi nggak benci juga kan, dia cerah dan imut. Ku dengar sekarang cewek-cewek suka tipe kayak gitu. Aku nggak bisa bertahan 1 detik pun dengan orang yang seleranya bermasalah. Kontrak tanda tangan cerai. Pulpen. Akhirnya kamu tanda tangan juga ya? Akhirnya aku bisa membuangmu seperti sampah. Kamu sudah kubuang. Bos, tanda tangan dong. Pulpen ini biasanya aku pakai buat tanda tangan kontrak. Pakai ini buat tanda tangan perjanjian cerai kayaknya nggak bagus. Masuk akal, pakai punyaku aja. Kamu sering ikut aku. Pakai ini juga bisa pengaruhi rezeki kita. Masuk akal, baru beli. Lim Xuan, kamu sengaja ya? Kalau kamu nggak mau cerai, balik aja sama istri dan minta maaf. Apa iya kalau aku tanda tangan perjanjian cerai ini, berarti aku yang diceraikan? Bisa dibilang begitu. Kalau gitu aku nggak mau tanda tangan, kenapa dia yang minta cerai? Kalau minta cerai harusnya aku dong. Halo, Pak istri sedang packing, katanya mau pindah. apa? Wenlan, jadi kali ini caranya kabur dari rumah ya? Apa? Mau kemana? Nggak ada urusan sama kamu. Perjanjian cerai belum ditandatangani, aku masih suamimu. Jadi aku punya hak untuk tahu. Ah, Di satu sisi buru-buru minta cerai, di sisi lain pura-pura jatuh dan merangkulku. Trik kamu selama setengah tahun ini nggak ada kemajuan sama sekali. Kamu cuma pura-pura nggak peduli kan, aku tahu. Kamu sebenarnya nggak mau cerai sama aku. benarkah? Ah, Lihat kan bos MU, orang kalau dalam bahaya akan refleks memegang orang atau benda terdekat. Kenapa? Bos MU tadi juga merangkulku ya? aku nggak merangkul. Ini namanya istri nyanyi suami ikut. MU baik, aku beneran nggak ngerti kamu. Dulu yang minta cerai kan kamu. Sekarang aku setuju. Kamu malah nempel terus. Tingkah kamu ini bikin aku ingat satu kata yang pas. Namanya cari masalah. Situasi ambigu kita sekarang kan memang yang kamu inginkan. Kenapa masih kurang ya? Ah, Kakak Lan. Maaf ya, sudah lama menunggu. Tadi aku terhambat sama orang gila. Orang gilanya Mubai ya. Iya. Dia tiba-tiba gila aja. Tadi terus narik-narik koperku, nggak mau aku pergi. Gimana hasil investigasi yang kamu lakukan kemarin? Ternyata seperti yang kamu duga. Setelah Tante Wenqing meninggal, Zhuang Wencheng dan Su Shurong sudah memindahkan semua harta yang ditinggalkan Tante Wenqing untukmu. Aku sudah tahu. Mereka memanfaatkan saat aku lupa ingatan untuk membuatku menandatangani banyak dokumen. Tujuannya ya untuk memindahkan harta ibuku ke nama mereka. Kakak Acu, terima kasih ya. Daripada jadi penerus keluarga Shi, lebih baik tetap jadi asistenmu. Kakak Lan, jangan bilang begitu. Aku memang bukan orang bisnis. Urusan bisnis biar kakakku yang urus. Aku akan serius melakukan eksperimen sama kamu. Kakak Lan, aku Acu kapanpun akan selalu ada di belakangmu mendampingimu. Iya Acu, kita sekarang sudah bukan anak kecil lagi. Silahkan selamat menikmati. Terima kasih. Sama-sama. Bos, Zhuang Wencheng suruh kamu pulang makan besok. nggak mau. Aku dengar besok Nyonya juga datang.
Nanti kalau mereka datang lakukan seperti yang aku bilang. Kita harus cegah mereka cerai. Walaupun mereka cerai nggak ada pengaruhnya ke kita kan. Rouro, kamu nggak ngerti. Kalau dulu Wenlan nggak lupa ingatan, aku nggak bisa bohongin dia untuk menikah. Gimana kita bisa pindahin harta ibunya? Apalagi ayahmu sekarang masih mengandalkan nama grup Musi untuk cari uang. Bukan harta sudah ada di tangan kita. Usir dia aja. Lanlan, kamu pulang, ibu kangen banget. Ini rumahku sendiri, aku nggak boleh pulang ya? Ih, ibu bukan maksud begitu. Ayo duduk, ibu masak banyak makanan enak. Memang benar-benar ibu tiri yang baik hati ya. Wenlan kok ngomong gitu sama mama kamu? Mama aku udah meninggal. Kok kamu ngomongin itu lagi? Bukannya udah lama berlalu. Ngomong apa, liatin aku. Nggak ngapa-ngapain, cuma pengen tahu aja. Sampai kapan kamu mau duduk di kursiku? Apa maksudmu kursimu? Walaupun aku udah nikah, tapi ini tetap kursiku. Jangan kira karena aku nggak ada, kamu bisa nganggap diri kamu anak majikan. Aku emang anak majikan. Kamu barusan ngomong apa? Papa dengar dia barusan ngomong apa? Dia bilang dia emang anak majikan. Bukannya dia itu anak tiri yang dibawa Tante Su setelah Mama meninggal. Atau jangan-jangan dia anak kandungmu. Lanlan, Rouro, bukan maksudnya gitu. Dia sama kayak kamu sekarang, sama-sama anakku. Iya, cuma posisi aja kok. Rouro, sini duduk-duduk, aku nggak mau duduk. Kamu sama anak kandung tetap beda. Kamu harus sadar sama statusmu. Aku mau kasih tahu kamu bedanya apa. Rouro. Wenlan. Rouro, tangguh aku. Wenlan, jangan keterlaluan. Bagaimanapun dia kakakmu. Naik ke atas minta maaf sama dia. Papa terlalu berat sebelah aku, kan anak kandungmu. Kamu pulang buat apa? Kan papa yang suruh aku pulang. Kebetulan aku juga ada yang mau dibahas sama papa. Aku mau pulang buat warisan mama. Papa suruh orang-orang luar itu bersih-bersih. Dari mana balik kemana? Kamu kurang ajar. Bapak mertua walaupun bapak ayahnya Lanlan. Tapi aku suaminya. Jadi aku nggak mau lihat lagi. Ada yang mukul atau marahin dia. Barusan itu cuma adik kakak kamu, taulah. Berantem kecil-kecilan biasa aja. Udah datang, ayo duduk makan. Makan nggak usah. Aku cuma mau jemput Wenlan pulang, ayo. Ini. Hei, lepaskan aku. Sudah sampai di sini, tidak perlu lagi berakting kan? Aku baru saja membantumu di dalam, sekarang kamu berbalik tidak mengenali. Aku tidak akan berterima kasih pada seorang pria yang akan menjadi mantan suami. Wenlan, tiba-tiba aku merasa kamu sangat menarik. Agak tidak ingin bercerai. Tenang saja bos MU, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu menandatangani. Segera tanda tangani perjanjian cerainya untukku. Kamu pelan-pelan. Bos, kenapa memukul pohon? Wanita ini berani mengancamku. Aku ingin melihat. Apa sih trik yang bisa digunakan wanita ini untuk memaksaku menandatanganinya? Bos, aku sudah menemukan di mana istri tinggal. Di mana? Di Hotel Shitai. Apa? Dia tinggal di hotel milik Shichu. Aduh, jangan buru-buru. Kamu begini saja terus awasi untukku. Ada situasi apapun langsung laporkan padaku. Cemburu ya? Aku cemburu. Mana mungkin aku cemburu? Shichu tidak boleh. Seru, kamu tidak melihat. Muka ayahku sampai meledak marahnya. Tapi menurutku dengan karakter ayahmu itu, tidak mungkin begitu mudah mengembalikan rumah padamu. Akhir-akhir ini, kamu harus lebih hati-hati. Aku mau ke Institut Penelitian Jinghua. Yang kamu maksud laboratorium yang didirikan ibumu itu ya? Ayahku selalu mengincar Jinghua. Tapi aku harus mempertahankan warisan ibu. Kak Lan, kamu tidak boleh minum lagi. 1 gelas. Tidak boleh minum lagi. Hanya 1 gelas. Ayo. Segera kembali ke kamar. Shichu.
Lepaskan tanganmu. Kak Lan sudah bercerai, denganmu apa hakmu membawanya pergi? Aku belum menandatangani sehari pun. Aku tetap suaminya. Kamu tidak boleh membawanya pergi, kalau tidak aku panggil satpam. Sesuka kamu. Dia istriku, aku akan membawanya pergi. Masuk akal dan legal. Wanita bodoh ini, Shichu, wanita bodoh ini, aku mau muntah. Aku mau muntah. Kenapa sih flushnya nggak berfungsi? Jahat. Kamu ngapain? Kamu yang ganti baju aku semalam ya? Kejadian semalam kamu gak lupa semua kan? Kemarin malam. Hati-hati. Pelan-pelan dong. Aku cariin baju buat kamu. Dibersihin habis-habisan. Bau banget sih kamu. Ganti baju dulu deh. Ya udah, aku pakai yang ini aja. Kamu keluar. Kamu ngapain tolong? Wah, bau banget. Kemarin malam kamu muntahin aku, sekarang kamu yang lapor duluan. Kamu jahat banget manfaatin situasi. Walaupun semalam kita benar-benar ngelakuin sesuatu. Itu kan hal yang wajar buat pasangan suami istri. Bos MU. Kamu kan nggak bisa kok tiba-tiba bisa. Siapa bilang aku nggak bisa? Kita udah nikah berapa bulan, kamu sembunyi di luar negeri lebih dari setahun. Jangan-jangan buat ngobatin sesuatu. Penyakit yang susah sembuh. Kayaknya aku belum bikin istri puas. Istri udah mulai bosan sama aku. Kalau gitu hari ini aku bakal kasih kompensasi yang cukup. Kamu sekarang. Aku hampir aja ngira kamu jatuh cinta. Aku jatuh cinta sama kamu mimpi kali. Kalau bukan jatuh cinta, berarti lagi birahi. Bos MU, ini musim semi belum datang. Kok udah mulai birahi? Jangan keterlaluan deh. Kalau gitu cerai sama aku. Halo. Sedang mengadakan konferensi pers. Dia malah ngumumin mau kerja sama Dr. Lan. Oke, aku tutup dulu. Belum selesai ngomong. Aku lagi sibuk, gak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Wah, emang bos MU. Mau kabur lagi nih. Kamu benar-benar ingin bercerai ya? Tentu saja. Besok sore kamu datang ke saya. Saya akan bercerai denganmu. Shizong, menurut kabar perusahaan Anda dan grup Musi, ada persaingan tidak sehat, apakah benar? Tampaknya semua orang masih salah paham tentang Shitai kami. Sebenarnya kami sudah mempersiapkan selama 5 tahun. Ini bukan persaingan bisnis yang tidak sehat. Menurut saya, obat sejenis yang kami dan grup Musi kembangkan. Tidak ada hubungan persaingan, terutama setelah bergabungnya Dr. Lan. Saya yakin produk kami akan lebih dulu diluncurkan ke pasar. Bicara besar. Segera suruh Departemen Pemasaran mengadakan konferensi pers. Baik, bos. Dr. Liming Xuan sudah dihubungi. Belum, saya sudah tanya laboratorium luar negeri. Pihak mereka bilang dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tidak percaya Shizun ini bisa menghubunginya. Harus menemukannya sebelum Shitai. Apapun caranya harus bekerja sama dengannya. Yang saya bilang sebelumnya kamu juga segera lakukan. Dan laporan yang saya suruh kamu serahkan minggu lalu. Segera serahkan ke saya, jangan malas-malas terus. Kenapa kamu datang? Bukannya janji bercerai sore ini. Sekarang ke kantor catatan sipil masih sempat. Hari ini saya masih banyak urusan, kita lain kali saja. Kamu sibuk apa?
Li Mingxuan. Saya akan mencarinya. Mau kabur lagi. Kamu terlalu percaya diri. Lalu kamu takut apa? Tidak bisa berdiri ya saya bantu. Nyonya. Apakah kamu sama seperti saya? Apapun trik yang kamu gunakan, perceraian ini pasti terjadi. Mubai saya masak iga bakar kesukaanmu. Saya sudah bilang bercerai sekarang kamu mau mundur. Apa maksudnya? Apakah sejak kita menikah, kamu sama sekali tidak pernah mencintai saya? Sekarang tidak. Masa depan juga tidak akan. Tidak mungkin. Pasti kamu mencintai saya. Kalau tidak, kamu juga tidak akan menikahi saya kan? Aku mohon jangan tinggalkan aku. Wenlan. Apapun yang kamu lakukan, aku pasti akan bercerai. Aku akan mengembalikan kata-kata yang pernah kau ucapkan. Tepat seperti yang kau katakan dulu. Rumah sakit ini adalah rumah sakit pribadi yang hanya untuk anggota. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Paman, sekarang ingatanku sudah pulih. Aku pasti akan membuat keluarga Zhuang membayar. Aku juga pasti akan menyembuhkanmu. Oh iya, ada kabar tentang lamaran kita ke Institut Penelitian Jinghua. Din Huo menolak. Dia bilang mereka tidak membutuhkan orang sekarang, tapi Zhuang Ro yang setengah-setengah itu malah diterima. Zhuang Wencheng ini memang licik. Hubungi lagi Din Huo. Kali ini atas nama Dr. Lan. Bos, Ada apa? kita menemukan Dr. Lan Di mana? di Institut Penelitian Jinghua. Ayo. Shizong. Ada kabar tentang Dr. Lan. Kamu yakin oke? Kita harus mendahului MUC dan menandatangani kontrak dengan Dr. Lan. Wen Lan. Ternyata Dr. Lan yang terkenal itu adalah Putri Paman Wenqing. Huo. Zhuang Wencheng selalu ingin menguasai Jinghua. Jika aku ingin mengambil kembali kendali Jinghua, aku masih butuh dukunganmu. Sejujurnya ini urusan keluarga kamu. Paman Huo, selama ini kamu berurusan dengan Zhuang Wencheng. Aku yakin kamu lebih tahu bagaimana dia. Apakah kamu benar-benar ingin Jinghua hancur di tangannya? Ini adalah jerih payahmu dan ibuku. Begini saja, jika kamu bisa menyelesaikan penelitian yang tidak bisa diselesaikan ibumu dulu, dan melanjutkan proyek genetika, Paman Huo pasti akan mendukungmu. Dengar tidak si Lau Qian sakit dirawat di rumah sakit. Dia butuh istirahat untuk sementara waktu. Kepala tim baru yang datang tiba-tiba. Katanya cantik sekali. Apakah kamu agak berlebihan? Secantik apapun mana ada yang lebih cantik dari Rouro kita. Janganlah kalian mengolok-olokku. Semuanya sebentar, perkenalkan. Ini adalah ketua tim sementara yang baru. Wenlan. Ini bukan tempat sembarangan orang bisa masuk. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Wakil Direktur Wang? Saya adalah ketua tim sementara kalian. Hanya kamu pergi ke luar negeri setelah tidak menyelesaikan kuliah. Sama sekali tidak mengerti ilmu kedokteran. Berdasarkan apa kamu memimpin kami? Kalian kenal ya? Dia benar-benar tidak pernah belajar kedokteran. Oh, saya dengan bangga memperkenalkan. Ini adalah putri dari pendiri laboratorium Jinghua, Nyonya Wenqing. Apakah kamu masuk melalui hubungan ibumu? Wakil Direktur Wang, kita sedang dalam tahap eksperimen. Bagaimana bisa mengizinkan orang yang masuk melalui hubungan seperti ini? Oh, dia adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Direktur Huo. Meskipun dia masuk melalui hubungan Direktur Huo, kita tidak bisa dengan mudah menyetujui dia masuk. Bagaimana bisa mengizinkan orang yang tidak kompeten memimpin kita? Sudah susah payah sampai di sini. Bos MU, informasimu cukup cepat ya. Shizong, kamu juga tidak kalah.
Keluar, tidak ada komentar. Direktur Huo. Ya, sepertinya bos MU akan pulang dengan tangan kosong. Sama-sama. Saya tidak peduli. Shitai baru saja meluncurkan beberapa obat baru dengan momentum yang bagus. Kerjasama dengan Dr. Lan hanya sebagai pelengkap saja. Tidak seperti kalian. Sudah menginvestasikan banyak uang dalam proyek ini. Saya juga. Saya juga tidak peduli. Investasi proyek hanya karena uang di tangan terlalu banyak. Tidak seperti kamu bilang tidak peduli. Tapi diam-diam mengadakan konferensi pers dan datang berebut orang denganku. Bos MU, kita berdua memulai proyek ini hampir bersamaan. Bagaimana bisa bilang aku merebut orangmu? Mengatakan hal yang tidak pantas dengan begitu muluk-muluk. Mirip dengan adikmu yang jelek itu. Zhuangro sedang bertengkar dengan ketua tim yang baru. Ayo kita lihat yuk. Masuk lewat belakang. Bagaimana kamu bisa masuk Zhuangro? Melalui ujian atau rekomendasi orang lain? Saya. Leader Wen menurut saya pribadi. Kamu datang tiba-tiba. Wajar saja orang-orang meragukan. Karena diatur oleh Dekan Huo. Saya pasti percaya dengan kemampuanmu. Selanjutnya Leader Wen akan memimpin kita. Minaili Seiken, masalah yang sedang dihadapi. Buktikan, mari kita beri tepuk tangan. Eksperimen kalian selalu macet di tahap ini. Sepertinya kamu mengerti ya. Dalam rumus kimia ini kurang satu agen penggabung yang paling penting. Jadi eksperimen ini belum pernah berhasil. Tambahkan 1 ml triamonium sitrat. Ternyata harus menambahkan triamonium sitrat. Ternyata macet di sini. Dia istrimu ya? Bagaimana bisa mengerti ini? Saya tidak tahu. Bukankah kamu suaminya? Wanita ini sangat jahat. Aduh. Kenapa kamu nekat? Tidak mungkin. Prosedur operasional tidak mungkin salah. Lucu sekali. Bahkan operasi lampu spiritus yang paling dasar saja salah. Saya bilang lampu spiritus tiba-tiba meledak. Zhuangro, kamu yang mengacau ya. Jangan salahkan orang baik. Semua orang ada di sini. Jelas-jelas kamu sendiri yang salah operasi. Leader Wen kesalahan yang sangat dasar. Saya tadi di luar lihat dia menggerakkan lampu spiritus. Saya tidak. Tidak perlu menjelaskan, semuanya ada di CCTV. Untuk menyelamatkanmu rambutku jadi berantakan. Saya minta diselamatkan. Urusan saya apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu selalu seperti ini? Di mana-mana selalu melawan saya. Dr. Lan, halo, saya Sio Shisun dari grup Shitai. Kamu sangat pandai menjilat. Masih Dr. Lan. Pembohong ternyata sudah lama menipu saya. Selesai melihat betapa Nyonya Yi membencimu. Proyek ini kemungkinan besar gagal. Bisakah kamu diam? Sebelumnya perusahaan kami pernah mengirimkan undangan kerjasama kepada Anda, tetapi Anda tidak pernah membalas. Dibandingkan dengan urusan kerjasama, saya lebih penasaran bagaimana Shisong tahu saya adalah Dr. Lan. Dia dengan si rubah tua ini. Bicara apa sampai begitu senang? Sebenarnya tidak sulit ditebak. Bisa menemukan celah proyek dalam waktu singkat. Dan cepat mempresentasikan eksperimen. Saya yakin hanya Dr. Lan yang bisa melakukannya. Ming Xuan bilang, saya dengan si rubah tua ini siapa yang lebih cantik? Tentu saja bos lebih cantik, bos lebih cantik. Benar kan, ayo. Bos, cuaca hari ini bagus. Sangat cocok untuk olahraga. Ya.
Jangan pedulikan dia, orang gila. Bos, mereka mau pergi, bos. Rubah tua. Shizong sudah selesai bicara dengan istri saya kan? Setelah selesai saya akan membawanya pulang. Bisakah kamu jangan ikut campur? Masih berharap kamu bisa mempertimbangkan kerjasama dengan Shitai kami. Saya yakin di sini pasti ada hal yang lebih menarik bagimu. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Hei, apa maksudnya hal yang lebih menarik? Ini tidak bisa diberitahu. Justru bos MU Anda, istri Anda adalah Dr. Lan yang terkenal. Hal ini saja Anda tidak tahu. Anda sebagai suami benar-benar sangat sukses. Urusan saya. Mengapa kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu adalah Dr. Lan? Siapa saya ada hubungannya dengan kamu? Lagi pula kamu tidak berhak ikut campur dengan siapa saya bekerja sama. Dr. Lan, kita tetap berhubungan ya. Oke, Bai Shizong. Apa yang bisa dia berikan saya juga bisa memberikannya. Saya mau surat perceraian yang sudah ditandatangani kamu berikan pada saya. Kamu benar-benar ingin bercerai ya? Bukankah ini sesuai dengan keinginanmu, bos MU? Kakak MU. Benar-benar kamu. Saya menemani ayah menemui Dekan Huo untuk membicarakan sesuatu. Ternyata benar-benar bertemu dengan kamu. Kakak MU ini pertama kali saya ke sini. Temani saya jalan-jalan ya. Saya tidak ada waktu. Ternyata bos MU setiap hari bilang sibuk-sibuk begini ya. Jangan salah paham ya Kak Wenlan. Kak MU memang benar-benar sibuk. Jangan panggil aku kakak kalau tidak salah. Aku sepertinya lebih muda 2 bulan dari kamu. Sudahlah bos MU. Aku masih ada proyek eksperimen yang harus dijelaskan. Tidak akan mengganggu kencan kalian berdua lagi. Kak MU. Apa Wenlan itu Dr. Lan? Ya, aku juga tidak menyangka. Sekarang Mubai dan Shisun sudah terlibat. Situasi saat ini aku tidak bisa kendalikan. Kamu awasi Wenlan baik-baik. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, langsung laporkan padaku. Baik. Gadis kecil ini sudah lama menipu kita. Ternyata begitu Wenlan lulus kuliah, langsung dibawa ke luar negeri oleh Wen Siwiwan untuk mewarisi ilmu ibunya. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Jangan khawatir. Sudah kusuruh mereka awasi ketat. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Berita tentang Shizong Wenlan dan Dr. Lan sudah tersebar. Haruskah kita ikut campur? Tidak perlu ikut campur. Kita malah harus tambah bumbu. Propagandakan bahwa grup Musi dan Dr. Lan sudah sukses bekerja sama. Mengapa? Karena dengan begitu, hubungan antara Mubai dan Dr. Lan akan semakin erat. Siapa? Achu. Kak Lan Mubai benar-benar licik. Lihat ini. Dia bahkan mau mempromosikan dirinya sendiri. Bajingan ini. Aku akan langsung cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Kak Wen. Kebetulan sekali kamu juga datang. Ini pai kacang merah yang kubuat sendiri untuk Kak MU. Tahu kamu akan datang. Seharusnya aku buat lebih banyak. Hari ini aku tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Jangan salah paham. Dulu Kak MU paling suka kalau aku yang buat. Hari ini aku sengaja bawa sendiri untuknya. Jangan berlagak di depanku, aku kesal melihatnya. Wenlan, kakak MU sama sekali tidak mencintaimu. Jangan seperti perekat yang terus menempel padanya. Aku sarankan kamu segera memikirkan baik-baik dan segera bercerai dengannya. Kembalikan kakak MU padaku. Menarik. Siapa sebenarnya yang terus mengejar siapa? Kakak MU. Kamu sudah berumur berapa masih berpura-pura muda? Kamu mau apa? Kakak Wen, coba cicipi ini, enak sekali. Minggir. Kakak MU. Kakak MU, kamu akhirnya datang. Aku datang untuk membawakanmu pai kacang merah. Tapi kemudian bertemu dengan kakak Wen. Mungkin dia ada salah paham padaku. Jangan salahkan kakak Wen. Aku yakin dia pasti tidak sengaja. Aku sengaja.
Aku baru saja mendorongmu dengan keras. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Kalau tidak terluka, kamu pulang dulu saja. Kamu ada perlu denganku? Bicarakan di kantor. Bos MU hebat sekali sambil menunda perceraian, sambil menggunakan nama Dr. Lan untuk menyelesaikan krisis PR. Sungguh luar biasa. Jadi kamu pikir ini aku yang lakukan? Sejak kemarin kamu tahu aku adalah Dr. Lan. Hingga sekarang seluruh dunia tahu aku adalah Dr. Lan. Hanya butuh 12 jam. Menurutmu selain aku siapa lagi yang bisa melakukannya? Aku tidak akan menggunakan cara yang rendah seperti itu. Tenang saja, aku akan menyelidiki kebenarannya dan memberikan penjelasan padamu. Aku akan memberimu waktu untuk membuat cerita. Tapi masalah perceraian aku tidak ingin menundanya sedetik pun lagi. Kamu sangat terburu-buru ya? Tentu saja sekarang aku sangat membencimu. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu. Saham perusahaan naik tajam. Kalian lanjutkan saja. Rapat pemegang saham. Tiga hari lagi kamu harus bercerai denganku. Siapa yang menyebarkan berita tentang Dr. Lan? Aku. Paman Lin. Sejak kapan kamu mulai suka ikut campur urusan pribadiku? Dr. Lan sangat penting bagi seluruh MUC. Apakah ini masih urusan pribadimu? Sekarang harga saham perusahaan sedang naik pesat. Bukannya berterima kasih padaku, kau malah ingin menyalahkan aku. Lalu aku ingin bertanya pada bos MU ini, mengapa kau mengabaikan kepentingan perusahaan? Dan tidak memberitahu semua orang bahwa istrimu Wen Lan adalah Dr. Lan? Kalau Yanyan tidak memberitahuku tentang ini, kau mungkin akan terus menyembunyikannya dari semua orang sampai kapan? Sudahlah Pak Lin. Jangan salahkan keponakan baik ini lagi. Karena Dr. Lan adalah bagian dari kita juga. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kau setuju kan, Mubai? Masalah ini sudah ada di dalam pikiranku. Tapi aku tidak ingin melihat satupun berita yang memanfaatkan hubunganku dengan Wen Lan sebagai sensasi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Naskah ini pasti ditulis oleh Wen Lan sendiri ya? Sekarang dia pasti sangat senang. Apa katanya seorang jenius medis? Dia membuat semuanya diketahui semua orang. Kalau ada yang memanfaatkannya untuk berita sensasional, harta keluarga Wen Qing bisa hilang begitu saja. Ayah, aku tidak peduli. Kau harus cari solusi untukku. Aku tidak mau mengembalikan rumah itu padanya. Tidak. Kita harus memberikan rumah itu padanya. Apa yang kau panggil aku untuk? Anak muda. Sekarang bahkan tidak memanggil kakak lagi. Nih coklat panas favoritmu. Aku sudah dewasa, aku tidak suka yang manis-manis lagi. Apa sebenarnya yang kau panggil aku untuk? Kudengar 2 tahun ini, kau menjadi asisten Dr. Lan. Aku tahu kau mencariku karena masalah kakak Lan. Kau juga bagian dari Shitai. Kau tahu Dr. Lan sekarang bagi kita sebenarnya. Aduh, aku benar-benar tidak tertarik dengan masalah kotor MU itu. Dan lagi kakak Lan bukan bosku. Dia temanku, jadi aku tidak akan mengkhianatinya atau membantumu. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Aku hanya ingin bilang padamu, kalau Dr. Lan tidak bekerja sama dengan kita, pilihannya hanya ada satu, yaitu Mubai. Pergi. Hei, Lan, jangan marah lagi. Terakhir kali Zhuangro yang salah. Ayah juga sudah gegabah. Jika kau menginginkan rumah itu, kami akan mengembalikannya padamu. Datang ambil kuncinya malam ini. Ini untukmu tentang berita itu. Memang ada orang lain di perusahaan kami yang tidak sengaja mengirimnya. Saya benar-benar tidak tahu. Ini tidak benar. Wen Lan. Saya minta maaf bunga ini. saya paling benci mawar merah. Nyonya. Kenapa keluar sendirian? Ini untukmu. Saya tahu kamu akan memaafkan saya. Ini saya pilih dengan hati-hati untukmu, sukakan ambil. Bos, apa yang kamu lakukan? Nyonya sudah pergi. Pergi mana?
Baru saja pergi. Roro, sebentar lagi giliranmu. Datang. Ayah saya tidak ingin pindah keluar. Wen Cheng, bisakah kita bicara lagi dengan Wen Lan? Baiklah, mari kita pergi. Rumah ini memang milik Wen Lan. Meskipun Yaju kecil sedikit, tapi bisa dibilang cukup untuk tinggal. Baiklah, kalau Wen Lan menginginkannya, berikan saja padanya. Lagi pula dia akan bercerai dengan Mubai. Dia juga butuh tempat tinggal. Sangat mengharukan, sangat mengharukan. Saya di luar hampir menangis mendengarnya. Bibisu, aktingmu. Bisa main di The Legend of San Juan. Wen Lan, kenapa kamu bilang begitu tentang ibuku? Ibuku sudah menikah ke keluargamu selama bertahun-tahun. Dia sudah bekerja keras untukmu. Kamu tidak berpendidikan, jangan sembarangan pakai peribahasa. Bekerja keras. Saya lihat lebih suka bertindak sewenang-wenang. Lan, kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Dulu kamu sangat penurut. Ya, kamu sangat berharap saya penurut. Saat saya amnesia, saya sangat menurutimu. Tapi akhirnya kamu mempermainkan saya. Selama ini apakah saya tidak baik padamu? Wen Lan, kamu keterlaluan minta maaf pada ibuku. Kamu yang tidak mengenal keluarga kamu akan dapat balasan. Kalian bertiga dari keluarga Zhuang makan, tinggal dan minum dari saya. Kalau dapat balasan itu pasti balasan baik. Lan, kami sudah setuju untuk pindah. Jangan terlalu keras, oke? Kata orang dengan ibu tiri, ayah tiri juga ada. Sekarang Anda seperti ini. Seolah-olah saya yang benar-benar menganiaya keluarga Anda. Lan, jangan bilang begitu. Kalau ibumu masih hidup, dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Ibuku? Apa hakmu membicarakan ibuku? Kamu sudah melakukan banyak hal yang menyakiti ibuku. Zhuang Wencheng, semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian ibuku. Kamu lancang. Saya lihat siapa yang berani. Mubai, kamu bagaimana kamu bisa datang? Bukankah kalian sudah bercerai? Lan, apa yang telah dia lakukan sehingga begitu jahat? Sehingga kamu mau memukulnya. Dan mengutuk kami berdua untuk bercerai. Ini. Salah paham Mubai. Mereka hanya bertengkar ayah dan anak. Lao Zhuang hanya sedang emosi. Meskipun Anda adalah ayahnya, tapi dia adalah istri saya. Istri Presiden Grup Musi. Jadi kalian tidak boleh menganiayanya. Padahal jelas dia yang mulai memaki. Diam saja kamu. Saya hanya melihat kalian bertiga menganiayanya. Tan Mubai, jangan bilang begitu. Kalau kamu bilang begitu, itu berarti kamu sedang menyebar fitnah. Oh, menyebar fitnah. Saya baru saja mendengar beberapa rumor di luar. Katakanlah Anda menggunakan Grup Musi untuk melakukan beberapa hal secara diam-diam. Jangan bilang. Kami segera pergi. Ayo ambil barang-barang, segera pergi. Segera pergi ambil barang-barang. Hei. Kamu ikut ke sini untuk apa? Saya baru saja ke Jinghua dan tidak menemukanmu. Lalu saya ikut ke sini. Di sini banyak hal yang tidak baik. Bos MU sebaiknya jangan datang lagi ke sini agar tidak merusak citra tampan Anda. Apa yang kamu katakan? Di sini banyak hal yang tidak baik. Bos MU jangan datang lagi ke sini. Bukan itu yang terakhir. Hei, tunggu. Ada apa lagi? Saya punya kejutan untukmu, Li Mingxuan. Bukan mawar merah kan? Hei. Saya paling benci mawar merah. Lagi pula, bukankah kamu melakukan semua ini agar tidak bercerai? Menggunakan nama Dr. Lan saya untuk menyelesaikan krisis PR. Saya baru saja membantumu, sekarang kamu berbalik tidak mengenali saya. Sekarang saya yang tidak menginginkanmu, bukan kamu yang tidak menginginkan saya. Jangan pikir kamu bisa merendahkan diri. Saya akan seperti dulu selalu mengelilingimu. Bos, kamu terlalu banyak minum. Tidak. Li Mingxuan. Katakan, saya seorang presiden direktur dari Grup Musi yang terhormat. Saya tampan dan berbakat. Katakan mengapa dia tidak menghargai. Tidak menghargai juga tidak apa-apa. Tapi begitu dingin dan kejam. Dingin dan kejam bukanlah kata-kata yang Nyonya gunakan untuk menggambarkanmu. Lalu katakan apakah saya orang seperti itu?
Bos, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya katakan sejak lama. Katakan. Hal yang kamu yakini, bahwa Nyonya membantu keluarga Suang untuk mengumpulkan uang. Apakah mungkin ada kesalahpahaman? Saya rasa Nyonya bukan orang seperti itu. Kamu bilang tampan dan berbakat dia juga punya. Jadi, Saya mengerti. Jadi setelah dia menikah dengan saya, karena terlalu mencintai saya, jadi dia kehilangan dirinya sendiri. maksud saya apakah mungkin dia dimanfaatkan oleh keluarga Suang menghadapi situasi darurat tertentu? 40 menit. Kamu terlambat tepat 40 menit dari waktu yang kita sepakati. Perusahaan kita baru saja mengadakan rapat penting. Masih ada 5 menit. Saya menetapkan waktu kencan kita 45 menit. Kita masih punya 5 menit untuk saling mengenal. Nona Wen, baru saja terlambat memang salah saya. Kamu terus menatapi padmu, setidaknya lihatlah saya. Masih ada 4 menit. Nona Wen. Saya pertama kali bertemu orang sepertimu yang begitu menarik. Sekarang dia semakin mirip dengan dia yang saya kenal dulu. Saya rasa, biasanya dalam drama, ketika karakter utama wanita mengalami perubahan drastis, entah mengalami perubahan nasib, atau terkena pukulan tertentu, umumnya hanya 2 hal itu. Jangan-jangan dia amnesia. Kamu segera periksa. Aku sudah atur waktu kencan kita 45 menit. Kita tinggal punya 5 menit lagi untuk saling mengenal. Hei Shichu, Kakak Lan ada masalah. apa? Kakak Lan sebenarnya ada apa sih, lihat videonya? Kamu cepat minta maaf ke ibuku. Ini apaan sih? Kamu gini bisa kena karma ini, keterlaluan beneran gak sih? Masa sih Dr. Lan orangnya kayak gitu? Rouro kasihan banget ya. Rouro. Itu yang di internet beneran nggak? Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi kayak gini. Sejak dia jadi Dr. Lan, dia langsung usir kita semua dari Jinghua. Gak apa-apa Rouro, jangan takut. Kami pasti bantu kamu dapat keadilan. Suangro, kamu keluar. Selama ada kami, kamu jangan harap bisa ganggu dia. Wenlan, kami sudah kasih rumah ke kamu. Kamu masih mau apa lagi? Main licik sama aku. Agak keterlaluan gak sih? Iya dong, kamu emang Dr. Lan. Tapi kamu nggak boleh seenaknya nindas orang. Rouro, jangan takut Wenlan. Ayah kan bapak kandungmu. Kenapa kamu bisa kayak gini sama dia? Jangan-jangan karena ibumu meninggal muda nggak ada yang ngurus. Masa sampai mukul orang? Wenlan, kamu berani mukul aku? Aku bikin kamu sadar, biar kamu nggak ngaco di sini. Kamu cepat minta maaf ke ibuku. Kamu nggak kenal saudara kamu gini bisa kena karma dekan Huo. Wenlan orang kayak dia nggak boleh tinggal di Jinghua kita. Dia emang pintar tapi karakternya jelek. Dekan Anda dihormati. Tolong beri keadilan untuk saya. Video editan fitnah kayak gini. Beberapa orang harus tanggung jawab hukum. Institusi juga baru tahu ini. Mengingat ini cukup serius. Institusi memutuskan untuk hentikan sementara jabatan Wenlan. Setelah kasusnya diselidiki, baru putuskan apakah tetap dipekerjakan. Dekan Huo, saya nggak terima keputusan ini. Wenlan, kami sudah kasih rumah ke kamu. Kenapa kamu masih terus-terusan begini? Semua orang emosinya sangat tinggi. Harus ada penjelasan. Kalian semua mau penjelasan ya? Ya, Saya punya rekaman. Setelah dengar ini saya minta pendapat kalian semua. Saya tidak peduli, kamu harus cari cara. Saya tidak mau kembalikan rumah itu padanya. kita harus kasih rumah itu padanya. Saya akan panggil dia kembali. Kalian harus berpura-pura sedih. Terutama Rouro, kamu harus bikin dia marah sampai bertindak. Kita akan manfaatkan opini publik untuk usir dia dari Jinghua.
Saya akan pindah kembali ke rumah saya sendiri. Ayah, kakak perempuan, dan ibu tiri saya. Mereka bersekongkol untuk memfitnah saya, menipu harta saya. Siapa sebenarnya yang tidak punya hati nurani? Jangan percaya padanya. Bukti dia itu palsu. Benarkah? Saya punya versi lengkap rekaman ini. Kalau perlu saya bisa kirim di grup. Kalian bisa bandingkan sendiri suaranya. Kamu ternyata pasang alat perekam di rumah. Kamu melanggar hukum. Melanggar hukum. Saya bebas pasang apa saja di rumah saya sendiri. Mau pasang kembang api pun tidak ada yang bisa larang. Kamu, Bos, saya sudah tahu alasan istri bertingkah aneh. Apa alasannya saya lihat? Benar-benar amnesia. Saya sudah cek semua rumah sakit di kota ini. Ini laporan diagnosa istri sebelum menikah. Terpancing saat pulang ke negara. Wenlan. Ternyata kamu menikah dengan saya karena amnesia. Jadi sekarang kamu sangat ingin bercerai ya? Kak Lan, makan dulu. Kak Lan, kapan kamu pasang alat perekam di rumah Suang? Pas saya pulang dari rumah sakit waktu itu. Awalnya cuma ingin berjaga-jaga, ternyata benar-benar berguna. Lanlan datang. Kali ini Suang Wencheng tidak berhasil dengan rencananya. Pasti ada rencana besar di belakangnya. Kamu harus hati-hati akhir-akhir ini. Saya pasang alat penyadap ini. Awalnya cuma mau ngumpulin bukti. Malah ketemu kejadian dadakan gini. Pokoknya, kali ini kakak Lan udah bales dengan mantap. Jangan harap bisa ngusir gue, nggak mungkin. Gue masih ada urusan lain. Apa? Wenlan udah lolos uji obat. Dan mau mulai uji klinis. Oke, baiklah. Ya udah gitu aja. Kalau Wen Xuan bangun, kita semua bakal hancur. Kita harus bisa kuasai Jinghua sebelum Wen Xiyuan bangun. Sepenuhnya. Dokter Huo, Anda cari saya? Masuk, duduk. Berita tentang uji klinis penyakit genetik. Itu Anda yang sebarkan? Waktu uji klinis proyek ini masih belum pasti. Sekarang diumumin kayaknya terlalu terburu-buru deh. Keluarga Zhuang Wencheng sekarang lagi ngincer Jinghua. Gue takut kalau nunggu lama-lama situasinya bakal susah dikendaliin. Masalah keluarga Anda udah bener-bener ganggu operasional Jinghua. Jinghua itu jerih payah seumur hidup mama gue. Dan karena gue amnesia, Zhuang Wencheng bisa masuk. Gue cuma mau bantu mama gue ngambil alih Jinghua lagi. Apakah itu salah? Semua yang Anda lakukan sekarang bertentangan dengan tujuan awal penelitian. Kalau begini terus Jinghua bisa maju? Selain itu gue dapat kabar. Zhuang Wencheng udah pegang lebih dari 40% saham. Dia bisa aja langsung gelar rapat pemegang saham. 3 villa dan 5 mobil di timur kota. Semuanya buat dia. Terlalu banyak ya, gue ubah deh 1 villa 1 mobil. 1 mobil sebenarnya istri udah bilang mau keluar tanpa apa-apa. Meskipun Anda nggak kasih apa-apa, langsung tanda tangan aja juga nggak masalah. Shizong emang cepat ya. Langsung dateng aja. Dokter Lan, gue nggak mau bertele-tele. Gue masih berharap Anda bisa kerja sama dengan Shitai. Syarat sebelumnya tetap ditambah 1 lagi. Gue bisa bantu usir Zhuang Wencheng dari Jinghua. Ini saham gue di Jinghua. Harusnya bisa ngalahin Zhuang Wencheng asal kita kerja sama. Ini jadi milik Anda. Anda ngomong apa sih? Anda tahu nggak susahnya hidup seorang wanita setelah bercerai? Dia bilang keluar tanpa membawa apa-apa tidak masalah, kamu pikir tidak masalah. Aku menemukan pandanganmu sangat bermasalah, hanya 2 villa dan 5 mobil. Kalau ini tersebar muka, aku mau taruh di mana? Ambil. Semua ini menjadi miliknya. Tuan MU, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan semua hartamu kepada Nyonya Wenlan tanpa syarat? Aku bersedia. Nyonya Wenlan, apakah kamu bersedia menerima permintaan cerai? Aku sangat tersentuh.
Aku tidak bersedia. Wah bos. Aku menemukan hatimu seluas samudera. Kamu ngerti apa? Aku takut memberinya terlalu sedikit, dia tidak mau cerai. Oke, baik. Oke, aku mengerti, terima kasih. Terima kasih undangan Shizong, tapi aku khawatir tidak bisa menerimanya. Kamu kenapa di sini? Shizong, kamu benar-benar dermawan. Ikut aku. Aduh, kamu mau apa sih? Apakah setiap hari tidak ada kerjaan? Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Oke, coba katakan. Apa yang harus dikatakan sekarang? Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu Bukankah denganmu. kamu mau cerai? Aku sudah memutuskan sekarang juga cerai. Sekarang, Ya, ada masalah. Aku sudah bawa perjanjian cerai. aku ada acara hari ini. Jangan-jangan kamu tidak mau cerai. Mubai, kamu pikir kamu lucu ya? Aku dulu cari kamu untuk cerai, kamu setiap hari ada acara dan menunda. Aku jarang ada acara, aku tidak bisa menunda sekali. Ya, kalau kamu mau cerai sekarang juga. Sekarang. Oke. Apakah kamu sengaja harus cerai hari ini hanya untuk menghalangi kerjasamaku dengan Shitai? Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin segera cerai. Cerai sama kamu kenapa susah sekali? Sudah tanda tangan tapi masih tidak bisa dapat surat cerai. Sudah tanda tangan, tinggal menunggu 30 hari. Setelah 30 hari kalau kamu berubah pikiran, aku tetap tidak bisa cerai. Aku takut nanti yang gak mau cerai itu kamu. Benarkah kamu mau cerai sama aku demi wanita itu? Lepasin. Playbau. Ciao ciao. Ngaku apaan sih? Minta maaf. Maaf, dia nggak sengaja, kalian maafin dia ya. Cepetan minta maaf. Maaf mbak, aku minta maaf. Beneran maaf, kita baru aja cerai hari ini. Dia lagi nggak enak hati, kalian maafin dia ya. Nggak apa-apa. Kalian baru nikah hari ini ya. Kalian kelihatannya cocok banget. Nggak, kita berdua baru aja. Semoga kalian langgeng sampai tua, selalu rukun. Terima kasih. Bukan, kenapa kamu nggak jelasin ke dia? Kasih harapan lebih buat perasaannya di masa depan. Abang Emu mana? Ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil, oke makasih. Ayah tahu nggak? Abang Emu sama Wenlan cerai. Apa? Wenlan kan Dr. Lan. Ayah, aku ini anakmu bukan sih? Kamu tahu aku suka sama Abang Emu. Kok pikiranmu cuma soal perusahaan? Anakku yang baik. Ayah selalu harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Hah, aku nggak peduli, pokoknya mereka udah cerai. Kita nggak usah ada hubungan apa-apa sama Jinghua lagi. Baik, ayah nurut sama kamu. Ayah baik banget. Aduh, Sayang, semoga kalian langgeng sampai tua, selalu rukun. bos. Apaan sih? Udah cerai kok, seneng banget. Secara hukum kita belum mengakhiri hubungan pernikahan ini. Masih dalam masa tenggang cerai. Pantas aja kamu kelihatan lega. Nyonya tahu kamu bagiin banyak harta ke dia, pasti seneng banget ya. Dia nggak lihat, langsung aja tanda tangan. Ngomong apa sih, emangnya mau ngapain? Oh, Direktur Lin mau hentikan kerjasama sama Jinghua. Apa? Din Huo. Anda benar. Saya sebelumnya memang kehilangan semangat awal dalam penelitian. Tapi percayalah pada saya, kedepannya siapapun yang memimpin Jinghua, saya akan terus melanjutkan penelitian ini. Saya hanya berharap penelitian ini segera mencapai tahap klinis untuk menyelamatkan paman saya. Tidak hanya untuk kerja keras ibu, tetapi juga untuk memberikan kesempatan sembuh bagi lebih banyak pasien. Baik, saya percaya padamu. Wenlan buruk sekali. Grup Musi tiba-tiba menghentikan.